Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa kama yanbaghi li jalali wajhihi al-karim wa 'azimihi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakara adh-dhakirun al-akhyar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-layl wan nahar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul fudala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap, memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan memberikan kita rezeki lezatnya memandang wajah Allah yang maha mulia, dan menjadikan persaudaraan kita ini persaudaraan yang akan kita bawa hingga ke atas dipan-dipan surga, saling berbagi-bagi kelas ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa la hum minha bimukhrajin. Ikhwatul fudala, pada hari ini kita seharusnya membahas, kalau sesuai dengan kurikulum, tentang implikasi kehidupan orang-orang munafik. Tapi saya melihat bahwa pembicaraan tentang orang munafik ini belum selesai, dan lebih utama untuk kita pahami lebih lanjut setelah dulu pernah kita singgung sekilas tentang ciri-ciri orang munafik dan orang-orang kafir. Maka saya anggap itu cukup, dan kita akan memperdalam lagi bab tentang orang-orang yang beriman, karena kita ingin meraih tingkat keimanan ini dengan sungguh-sungguh sampai kita mendapatkan gelar-gelar seperti gelar radhiyallahu anhum, atau gelar ulaika humus shadiqun, atau gelar ulaika humul mu'minuna haqqan, seperti yang tertera di layar ini. Inilah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka mendapatkan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an, seperti di dalam surat At-Taubah, atau di dalam surat Al-Bayyinah, atau surat-surat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan terdahulu dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka pesan dari ayat ini, kalau kita ingin memperoleh radhiyallahu anhum wa radu an, gelar di sisi Allah, kalau dalam bahasa kita RA. RA itu radhiyallahu an. Walaupun kita tidak layak mendapatkan gelar secara zahir dengan kalimat RA di dunia, tetapi kita berharap mendapatkan gelar yang sama dengan para sahabat ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperoleh radhiyallahu anhum wa radu an? Mudah, jelas di dalam ayat 100 surat At-Taubah itu. Gimana caranya? Walladzina tabauhum bi ihsan. Menjadi pengikut muhajirin dan ansar semirip mungkin, sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Kalau kita mau tahu langkah-langkahnya, mudah. Yang pertama, kita harus banyak membaca dan mendengar kisah-kisah tentang muhajirin dan ansar.
Kita harus kenal mereka bukan sekedar identitas, tapi kita kenal mereka dalam kisah-kisah, dalam sirah-sirah, dalam banyak sekali uswah hasanah. Jadi nggak sekedar mengenal misalnya 10 nama sahabat yang mendapatkan jaminan surga, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Tidak cukup sekedar nama ataupun identitas, tapi kita mengenal dan memahami kisah-kisah mereka yang bisa kita jadikan teladan. Banyaknya kisah mereka bukan kita untuk ikuti sekaligus semuanya. Mungkin akan ada kata-kata, oh mereka saja yang banyak, itu kelebihannya diberikan secara acak kepada yang berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar lebihnya di Siddiq, Umar lebihnya di Faruq, Utsman lebihnya di dalam haya, dia punya sifat malu. Ali itu lebihnya di hikmah, ilmu dan syuja'ah, berani. Kemudian Hamzah lebihnya di udhiyah, pengorbanan, tadhiyah, pengorbanan. Walaupun kelebihan mereka beda-beda, kasus mereka beda-beda, masalah mereka beda-beda, tetapi kita baca semuanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita punya beragam masalah dalam hidup kita, kita selalu punya teladan ataupun contoh untuk kita ikuti dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi banyaknya kisah mereka itu adalah rahmat dari Allah. Banyaknya masalah mereka itu rahmat dari Allah untuk kita, agar kalau kita punya masalah A, kita punya contoh A. Punya masalah B, kita punya contoh B. Apapun masalah kita, ada contoh dari sekian banyaknya masalah yang pernah mereka hadapi. Itu tujuan dari kita belajar kisah-kisah mereka. Masalah apa? Masalah cari jodoh gak ketemu-ketemu? Siapa contohnya? Masalah lamar-melamar nih. Julaibib, pembantu Nabi. Beliau budak, kemudian miskin, kemudian fisiknya biasa-biasa saja. Tidak ada perempuan yang mau menerima lamaran beliau. Tapi sampai Nabi mengatakan, pergilah kepada kepala satu kaum, maka mintalah putri mereka untuk menjadi istrimu. Apa kata kepala kaum itu? Tunggu sebentar, saya akan musyawarah dengan istri saya. Lalu apa kata putrinya? Wahai ayah, wahai ibu, ma'adallah. Kenapa ayah dan ibu masih bermusyawarah tentang perintah Allah dan Rasul? Kenapa tidak katakan saja, saya terima? Wahai putriku, itu Julaibib. Kamu tahu siapa Julaibib? Ya, saya tahu siapa Julaibib. Emangnya kenapa dengan Julaibib? Bukankah ini perintah Allah dan Rasul? Terima saja, bilang saja na'am, bilang saja ajal, bilang saja sami'na wa ata'na. Maka ini adalah contoh untuk masalah khitbah, masalah ta'aruf, masalah bagaimana memilih jodoh, bagaimana menerima seseorang karena Allah, karena kesolehannya, mendahulukan kesolehannya daripada aspek yang lain. Ini contoh. Makanya kalau kita pengen dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, coba belajar untuk ittiba kepada muhajirin dan ansar bi ihsan dengan sebaik mungkin. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kita nggak mungkin jadi muhajirin dan ansar, ini udah tertutup jatahnya, udah tertutup peluangnya, kesempatannya. Terus gimana dengan kita? Walladzina tabauhum biihsan, kita ikuti mereka. Jelas kalimat di situ, bahkan nggak perlu ditafsir pun udah jelas. Walladzina tabauhum, ikutin, bukan buat jalan sendiri, bukan menurut saya. Menurut saya itu kita, menurut saya itu dhal, sesat, menurut saya itu zon, prasangka. Iya tabi'una illa dhal wa inna dhal la yughni minal haqqi syai'an. Mereka cuma ikut prasangka, padahal prasangka itu tidak mendatangkan kebaikan atau kebenaran sedikit pun. Jadi yang kita ikuti itu jangan prasangka kita masing-masing. Menurut saya mah yang benar itu begini, menurut saya mah yang bijak itu begini, menurut saya mah definisi syuja'ah, berani itu begini, menurut saya mah jadi orang sukses itu demikian. Jangan menurut saya, karena menurut saya dhon, prasangka. Dan Allah melarang itu di dalam surat An-Najm. Iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus, iyattabi'una illa dhon wa inna dhon la yughni minal haqqi syai'an. Terus apa yang harus kita ikuti kalau bukan prasangka?
yang kita ikuti adalah orang-orang yang Allah sudah jamin radhiyallahu anhum. Lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ini yang kita ikuti. Kemudian gelar yang lain, ulaikal ladzina shadaqu, ulaika humus shadiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini dalam banyak ayat. Di antaranya misalnya surat Al-Hujurat, ulaika humus shadiqun, atau surat Al-Ankabut, ulaikal ladzina shadaqu, atau surat Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqan, dan sebagainya. Ini adalah gelar-gelar yang kita cari. Makanya gak akan habis waktu, gak akan cukup waktu bagi kita untuk terus belajar mendapatkan gelar ini. Kita belajar dari SD sampai kuliah untuk dapat satu gelar aja, yaitu gelar sarjana. Kalau di Arab itu LC. Kalau di Indonesia itu SAG dalam urusan agama. Kita pengen dapat gelar ini saja, belajarnya berapa tahun? SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun, tambah 4 tahun, berarti 16 tahun belajar hanya untuk dapat gelar, satu gelar yang kita pakai cuma di dunia sebentar, setelah kita mati memang dipakai gelar itu. Memang pengaruh gitu orang yang meninggalnya profesor dengan orang biasa? Tidak pengaruh, sama saja. Di mata Allah, di mata malaikat itu sama saja. Yang membedakan mereka adalah gelar yang ada di sini nih. Gelar radhiyallahu anhum kah, shadiqun kah, mu'minuna haqqan atau bukan, itu yang ngaruh. Ilmu yang kita cari dari SD sampai kita kuliah itu gak ditanya di kubur. Kalau kita bahas hadis tentang pertanyaan malaikat dalam kubur, pertama ditanya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kata dia, orang yang beriman, Allahu Rabbi. Benar. Jawaban pertama benar 100. Allah Rabb saya. Ini tidak dijawab dengan hafalan. Ini tidak dijawab dengan contekan. Ini tidak dijawab dengan ditalkin di atas kubur. Ini dijawab dengan apa yang kita usahakan dan pelajari selama kita hidup. Allah Rabbi, Allah Rabb saya. Kedua, wa ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini. Islam agama saya. Sama, enggak pakai contekan, enggak pakai ditalkin, enggak pakai hafalan, dengan amal tadi. Yang ketiga, pertanyaannya, wa man hadzal rajul bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Kata dia, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Shadaq, benar. Jawaban ketiga. Dan jawaban yang terakhir, wa ma yudrika? Apa yang kamu tahu? Ilmu apa yang kamu punya? Kata dia, ta'allamtul qara'tul Qur'an fa amantu bihi. Saya belajar Al-Qur'an lalu saya beriman dengannya, baru dia lulus 4 pertanyaan. Ternyata bukan saya belajar fisika, saya belajar ilmu matematika, saya belajar sains, saya belajar ilmu hayat, biologi segala macam. Ini cuma dipakai di dunia. Wa ma yudrika, yang tanya itu siapa? Yang tanya itu misalnya yang ngetes kita untuk dapat pekerjaan. Kamu punya ilmu apa? Keahlian apa? Gitu kan? Oh, pertama kan ditanya identitas, nama kamu siapa? Asal kamu dari mana? Terakhir kuliah di mana? Terus kamu punya ilmu apa? Keahlian apa? Bukan sekedar ijazah. Kamu punya keahlian apa? Saya keahliannya di bidang komputer. Komputer di program apa? Lebih spesifik. Setelah cocok baru lulus kan ya? Itu di dunia pertanyaannya, tapi di dalam kubur gak ditanya ilmu komputer, ilmu segala macam. Yang ditanya, wa ma yudrika? Kata dia, qara'tul Qur'an fa amantu bihi. Saya belajar Al-Qur'an lalu saya beriman dengannya, baru dia lulus. Makanya kalau kita belajar untuk dunia aja sekian belas tahun, bersungguh-sungguh, stres setiap waktu ujian, didukung oleh orang tua kita, dikasih fasilitas, media, dibawa les yang mahal-mahal dengan harga yang luar biasa, diantarin pakai super pribadi, bahkan kadang-kadang ada sekolah supaya anaknya sukses, 1 bulan bayarnya berapa? Yang international school 20 juta itu yang SD itu. SD 20 juta 1 bulan. Kalau kita 20 juta 1 bulan itu gaji untuk satu keluarga besar. Itu pun gak semua segitu. Ini 20 juta untuk satu anak, SD, SMP lebih mahal lagi, SMA lebih mahal lagi. Berapa aja duitnya? Itu demi mendapatkan sukses dunia dengan gelar yang dia cari. Gelarnya adalah gelar sarjana.
Dari SD itu udah mahal. Bagaimana dengan gelar radhiyallahu anhum wa radwan? Gelar ulaika humul ladzina, ulaika humus shadiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Sudahkah kita punya semangat mencari gelar ini seperti semangat kita mencari gelar dunia? Sudahkah kita memotivasi dan menyemangati anak kita mencari gelar ini seperti kita menyemangati mereka mencari gelar dunia? Sudahkah kita mensupport, menolong, apalagi memfasilitasi, kemudian membimbing anak kita kepada gelar ini seperti kita mensupport mereka untuk mendapatkan gelar sarjana? Apakah kita pernah nggak bisa tidur malam demi gelar ini seperti kita nggak bisa tidur malam karena takut nggak lulus ujian? Apakah jantung kita pernah wajilah? Apa wajilah? Berdetak kencang? Di detik-detik kita ingin tahu apakah saya udah baik atau belum, seperti kita ingin tahu apakah saya dapat nilai bagus atau jelek. Maka itu yang disebut dengan man jahada fi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul fudhala, enggak akan pernah cukup bagi kita untuk terus belajar menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Biarkan bab munafik kita bahas pada kesempatan yang lain, kita baca sendiri, tapi bab mukmin harus terus kita tajdid, kita perbaharui, kita tambah lagi ilmunya supaya kita benar-benar tahu kira-kira saya ini udah menjadi mukmin atau belum. Bagaimana cara menjadi mukmin? Mungkin kita tidak tahu persis di dunia karena sudah tidak turun lagi wahyu, sudah terpotong wahyu, sudah terputus. Bagaimana kalau gitu? Kita tidak perlu tahu persis, tapi kita bisa tahu minimal mukmin yang sebenarnya yang ideal itu gimana. Terus kita mencoba untuk jadi seperti itu. Di dalam Al-Quran dan hadis kita bisa menemukan banyak sekali pembicaraan tentang orang-orang mukmin. Kalau kita membuat jadi judul, maka ada banyak ciri orang mukmin secara terpisah di dalam ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Kalau kita baca surat Al-Quran, fokusnya kadang-kadang tergantung tema surat. Tapi kita coba susun dalam bentuk ciri-ciri orang mukmin yang tersebar di dalam Al-Quran. Di antaranya ada ciri lisan, ada ciri hati, ada ciri fisik. Ini minimal kan 3 ya. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, ditasdik, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan jawari fisik, zahir. Maka minimal, ini minimal, bukan sebatas ini. Tentunya lebih banyak dari ini yang saya kurang paham, sedikit yang saya pahami. Ini ciri lisan, ciri qalb, ciri batin, dan ciri zahir, ciri anggota tubuh kita. Di antara ciri orang mukmin secara lisan adalah mereka yang ketika mendapatkan masalah tidak mengeluh, tapi mereka malah mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti ketika mereka dalam perang Khandaq, perang Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang beriman itu adalah orang yang ketika ditakut-takutin oleh orang munafik, mereka bilang dengan iman yang bertambah, justru mereka bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baik penolong. Bahkan kalau di kitab ditambahin lagi ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa enggak cukup tuh? Luar biasa. Tapi kenapa masih ragu? Kenapa masih ngeluh? Ketika ada masalah harusnya ini kata-kata orang mukmin, lisannya orang mukmin, bukan halu'a, jazu'a, manu'a, jadula, ajula dan sebagainya. Orang mukmin itu nggak suka berdebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali berdebat. Dibilang begini dia bantah, bilang begitu dia bantah. Suka debat. Itu bukan mukmin. Lisannya mukmin ketika dia mendapatkan ujian, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat-kalimat lisannya orang yang beriman. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa
ketika dia dalam keadaan susah dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Ini diucapkan dengan sungguh-sungguh pada saat dia susah. Bahkan yang lebih indah lagi dia bilang ketika dia ditimpa musibah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru saat ditimpa musibah dia masih bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Pokoknya segala puji aja bagi Allah. Pokoknya segala puji aja bagi Allah walaupun ditimpa musibah. Seperti hadis Tirmidzi apa? Kalau orang ketika ditimpa musibah masih bilang alhamdulillah, kata Allah, wahai malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga dan beri nama istana itu Baitul Hamdi, istana syukur, istana hamdalah. Kenapa? Karena ketika dia ditimpa musibah dia masih bilang alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang mukmin. Ini yang disebut dengan lisannya orang yang beriman. Bagaimana dengan lisan kita? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Beda kan? Orang mukmin kalimatnya kalimatan thayyibah. Perumpamaannya seperti syajaratin thayyibah. Gimana syajaratin thayyibah? Asluha thabit, far'uha fis sama', tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Kuat dasarnya, tinggi cabang-cabangnya menjulang ke langit, banyak buah-buah kebaikannya. Itu lisannya orang yang beriman. Di antara lisan itu adalah la ilaha illallah, hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan segala macam kalimat-kalimat thayyibah. Itulah yang biasa terdengar dari lisannya orang yang beriman. Lisanan dzakirin, lisan orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Kalau lisan kita lebih banyak ghibah, lebih banyak fitnah atau buhtan, lebih banyak namimah, lebih banyak memperolok-olok orang lain, lebih banyak dusta, lebih banyak angan-angan, lebih banyak mujamalah itu bahasa Indonesia gaul, lebay. Nah, berarti ini bukan lisannya orang yang beriman. Kenapa? Justru lisan orang munafik itu lebay banget. Kalau kita baca surat Al-Munafiqun, kalau kalian mendengar ucapan mereka, kata Allah, kalian akan takjub dengan kata-kata mereka, kan? Saking lebaynya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi, saya lupa dengan istilah ini, tapi ini dalam bab larangan membuat-buat ucapan yang terlalu berlebihan. Jadi biar kesannya itu benar gitu. Banyak isme-ismenya, banyak istilah-istilahnya. Ini kan cara orang liberal bicara. Jadi kesannya itu ilmiah, kesannya itu logis, dibuat seilmiah mungkin, tapi isinya tidak ada. Kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardh, seperti pohon tapi nggak ada akarnya, nggak ada dasar dari Al-Quran dan hadis. Terus pohonnya kosong di dalamnya, tidak ada muatan pesan yang jelas. Kemudian tidak ada cabangnya juga, apalagi mau memberikan buah, nggak ada hasil dalam hati yang mendengar, nggak menambah keimanan. Coba dengar mereka bicara, nambah iman mendengar mereka bicara. Misalnya salah satu tokoh liberal di Indonesia, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah, Ulil Absar Abdallah. Kalau dia bicara itu kita nambah iman mendengar dia bicara? Tidak, nggak nambah iman, berarti tidak nambah kebaikan. Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha, tidak. Berarti ini bukan kalimat thayyibah. Orang yang kalimat thayyibah kalau didengar nambah iman, nambah khusyuk, nambah takut pada Allah, itu baru kalimat thayyibah. Ini orang beriman kayak gitu. Kalau ngomong selalu ada tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekelilingnya. Itu mukmin banget. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah
wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan menguatkan orang beriman dengan lisannya, dengan ucapannya di dunia dan di akhirat. Di dunia hasbunallahu wa ni'mal wakil, membuat fazadahum imana, jadi kuat. Di akhirat tadi itu wa ma yudrika qara'atul Qur'an fa amantu bihi, itulah kalimat yang menguatkannya di akhirat. Menurut tafsir ulama tentang surat Ibrahim ini. Di dunia kalimat-kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Kalau di akhirat Allahu Rabbi, Islam dini, huwa Rasulullah, qara'atul Qur'an fa amantu bihi. Ini semuanya kalimat tathbit yang menguatkan kita nanti di akhirat sehingga ditolong oleh Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana Ustaz? Kan itu pertanyaannya semuanya bahasa Arab. Siapa yang meninggal pasti langsung bisa bahasa Arab. Jadi kalau orang udah meninggal langsung bisa bahasa Arab, lancar pula tuh. Di dunia nggak lancar-lancar, belajar bahasa Arab bertahun-tahun masih lupa terus, vocabnya lupa, terus grammarnya lupa. Tapi pas sudah meninggal, kok tiba-tiba saya jadi lancar bahasa Arab? Memang kayak gitu. Karena bahasa pengantarnya di akhirat adalah bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis, bukan bahasa Arab. Kebetulan ini dipakai dengan takdir Allah oleh orang Arab, yang karena emang ini bahasa yang paling tua sejak zaman Nabi Adam. Jadi bisa sendiri. La taklak, jangan ragu, tetap bisa sendiri. Jadi ketika ditanya sama malaikat, man rabbuka? Allahu Rabbi. Lah kok jadi lancar saya ngomongnya? Wa ma dinuka? Al-Islamu dini. Lah kok lancar banget? Wa man hadzal rajul ba'itsa fikum, kan panjang tuh. Kita di dunia aja kalau saya ngomong itu ngerti? Wa man hadzal rajul ba'itsa fikum, tadi udah terjemahin. Kalau enggak, apaan tuh? Nanti ngerti sendiri. Oh, itu maksudnya siapa laki-laki yang diutus itu? Lalu dijawab, huwa Rasulullah. Wa ma yudrika? Wa ma yudrika? Apa yang kemarin hafalannya? Enggak ada gitu-gitu, enggak ada tuh. Langsung paham. Wa ma yudrika? Qara'atul Qur'an fa amantu bihi, itu kalimat thayyibah fil akhirah. Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa fil akhirah, yaitu tadi kalimat-kalimat di alam kubur. Lisan orang yang beriman. Apalagi lisan orang yang beriman? Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Apa kata-kata orang beriman jika dipanggil oleh Allah dan Rasul untuk diberikan suatu ketetapan hukum? Mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na. Beda dengan orang munafik dan orang kafir. Pernah kasus datang dua orang laki-laki, yang satu orang munafik, yang satu lagi orang Yahudi. Mereka bertengkar dalam suatu urusan dan tidak mendapatkan jalan keluar. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kalau kita tanya kepada Muhammad? Kan Muhammad itu orangnya jujur, adil. Walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka tahu Muhammad itu jujur. Ya sudah, kita tanya saja sama Muhammad. Datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini ada masalah antara saya dengan dia nih. Coba kamu putuskan siapa yang benar, siapa yang salah di antara kami. Setelah mendengar versi masing-masing, akhirnya Nabi memutuskan menggunakan orang Arab munafik ini atas orang Yahudi. Mana orang Yahudi mengatakan, oh saya nggak setuju, mentang-mentang dia sama-sama orang Arab kamu menangkan dia. Udah, saya nggak setuju, saya nggak akan terima keputusan ini. Terus kata orang Arab ini, terus gimana? Bukankah kamu yang nawarin kita tanya ke Muhammad? Sekarang kamu malah mendustakannya. Nggak, kita tanya kepada orang yang lebih tegas daripada Muhammad. Siapa? Kata orang Yahudi, kita tanya ke Umar. Pergilah mereka ke rumah Umar. Ya Umar, kamu kan orangnya tegas, cerdas. Coba kamu dengar masalah kami, lalu kamu putuskan siapa di antara kami yang benar. Kami tadi sudah datang kepada Muhammad dan diputuskan, cuma menurut saya dia kurang tegas, dia terlalu berpihak kepada orang Arab. Kata Umar, kalian sudah datang kepada Rasulullah? Ya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami tidak terima. Ya sudah, kalau begitu tunggu kalian di sini ya. Duduk di ruang tamunya Umar. Umar pergi ke belakang, datang-datang bawa golok, datang-datang bawa pedang. Ini nih balasan bagi orang yang menentang keputusan Rasulullah SAW. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraj
Makanya orang yang beriman itu selalu bilang sami'na wa ata'na, walaupun susah. Pokoknya sami'na wa ata'na aja. Karena Allah dan Rasul tidak memanggil kecuali kepada kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah da'akum, kalau Rasul da'akum mengajak kalian, pasti lima yuhyikum, yang membuat kalian dapat kebaikan, hidup di dunia baik, akhirat baik. Pasti. Jadi katakan saja sami'na wa ata'na. Contoh, Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, bawalah istrimu Hajar dan anakmu Ismail ke suatu tempat. Lalu setelah dibawa ke tempat itu, tinggalkan mereka di sini. Ketika ditinggalkan, kata Hajar, ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami dengan bekal yang sedikit di tempat tandus, nggak ada kehidupan sama sekali. Bi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Kenapa engkau tinggalkan? Ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, ya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, maka kami cukup Allah, hasbunallah. Sami'na wa ata'na kalau bahasa orang yang beriman. Apa hasilnya? Justru disitulah yuhyikum, Allah menghidupkan keluarga itu di tanah Bakkah atau Makkah dengan kesuburan, diberikan air, diberikan daging. Dua Ibrahim kan, air dan daging. Sampai hari ini nggak putus-putus. Sekali musim haji dagingnya sebanyak apa tuh? Karena rata-rata orang kalau berangkat haji itu hajinya tamattu, dan tamattu itu kan ada memotong hewan dan belum lagi nanti kurban, sehingga dagingnya berlimpah. Airnya Zam-Zam tidak pernah putus. Idza da'akum lima yuhyikum, maka bilang saja sami'na wa ata'na. Kemudian panggilan Rasul. Di antara contoh panggilan Rasul adalah Rasulullah SAW pernah di dalam perang, dalam menggali parit Khandaq. Kan kelaparan banget tuh. Ada 3 ujian dalam menggali parit Khandaq. Pertama, syiddatul bard, sangat dingin. Yang kedua, syiddatul ju', sangat lapar. Yang ketiga, syiddatul khauf, sangat takut. 3 ujian. Dingin, lapar, takut. Salah satu aja bisa mencelakai seseorang. Apalagi 3-tiganya. Dalam keadaan sangat lapar, puncak musim dingin, sementara mereka kurang baju dingin. Kita nggak bisa tahu ini kalau kita belum pernah lama di sana, di Eropa atau di Arab. Coba kurang jaket, jaketnya jaket Bandung, bisa dipakai di sana kalau di puncak musim dingin? Nggak bisa banget. Apa namanya itu? Bed cover Bandung yang kita biasa beli di pasar baru atau di mall-mall itu dipakai di Arab. Itu satu hal itu nggak ngaruh, nggak berasa sama sekali, nggak berasa hangat sama sekali. Kita butuh bed cover yang tebal banget khusus di musim dingin. Tapi mereka nggak punya bed cover, nggak punya jaket, nggak punya selimut yang tebal. Sementara mereka harus menggali parit Khandaq di luar dari kota, bukan di dalam kota yang hangat, bukan di dalam rumahnya. Ini syiddatul bard, sangat dingin. Belum lagi jua, sampai Nabi mengikat batu di perutnya kan. Pas dibuka jubah beliau, oh ternyata banyak batu saking laparnya. Ada seorang sahabat namanya Abu Talha, pulang ke rumah bertanya, ya istriku ada apa di rumah? Gak ada apa-apa, cuma ada seekor hewan kecil dan beberapa potong roti. Ya sudah, saya akan sembelih hewan, siapkanlah makanan, saya akan undang Rasulullah. Kata istrinya, Rasul saja satu orang ya, jangan yang lebih. Kenapa? Kalau lebih nggak akan muat, nggak akan cukup, satu orang saja. Akhirnya Abu Talha ini datang melihat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat banyak. Berapa orang sahabat? 1000 orang. Datanglah Abu Talha berbisik ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau sudah selesai kegiatan, datang ke rumah saya, kita makan di rumah saya. Tapi Rasul sendiri berbisik di telinga. Rasulullah mendengar, tersenyum. Kata Rasul, ya Bilal, umumkan kepada para sahabat untuk makan di rumah Abu Talha. Dia mengundang kita makan di rumahnya. Coba gimana? Apa kata Abu Talha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah nih. Gimana caranya? Langsung pulang kepada istrinya, ya istriku celaka gimana? Kenapa celaka? Dia yang datang makanan 1000 orang bukan 1 orang. Kan kita panik kalau punya rumah mau buat hajat, tapi yang datangnya melebihi undangan kan ya? Sehingga ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita mau memenuhi undangan dan bawa orang yang tidak diundang, minta izin dulu kepada orang yang diundang. Tapi ini kan Rasul beda fikirnya dengan kita. Datang 1000 orang, kata istrinya, anta da'utahum wal nabi, kamu yang mau mengundang mereka atau Nabi? Bal Nabiullah. Akan tapi Nabi yang
Nabiullah, biarkan dia yang datang. Biarkan mereka datang. Kenapa? Tidaklah Nabi mengajak sesuatu kecuali kepada kebaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Datang ramai-ramai, wah senang, kirain makanannya banyak banget ya. Kirain ini entar berapa ekor onta yang akan disembelih. Ternyata makanannya cuma satu periuk kecil, satu tempat kecil yang kalau dimakan satu orang juga udah bakal habis. Gimana wajah kita? Lagi lapar banget, ada 10 orang, terus makanannya nasi goreng cuma setengah. Coba gimana mukanya? Gimana perasaannya tuh? Bakalan kecewa kan? Belum makan aja udah kecewa. Tapi itulah keberkahan di sisi Allah dan Rasul. Akhirnya mereka makan, sampai akhirnya mereka semuanya kenyang tanpa boleh membuka tempat itu. Setelah selesai itu, makanlah Rasulullah, Abu Talha, istrinya dengan kenyang dan habis. Jangan khawatir, bilang saja sami'na wa ata'na. Bilang saja saya beriman, saya dengar dan saya taat. Ini ciri lisannya orang yang beriman. Terus ada satu lagi ciri lisan orang beriman yang jelas dalam hadis yang sangat terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lisannya orang beriman itu kayak gitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Kalau ucapan kita nggak baik, berarti kita belum beriman. Beda dengan orang munafik. Apa lisannya orang munafik? Dusta. Apa lisannya orang munafik? Fajirah, banyak durhakanya, banyak memperolok-oloknya, banyak yang ba'dhum ba'dhan, menghibahnya, banyak panggilan-panggilan talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab dan sebagainya. Ini munafik. Kalau orang mukmin dia lisannya khair. Kalau nggak bisa khair, minimal dia diam. Makanya cobalah belajar, terapkan dulu lisan orang beriman. Kalau lagi ada masalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalau mendengar perintah atau larangan bilang sami'na wa ata'na. Terus dalam hubungan sosial khairan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bisa kayak gini, nanti baru yang saya kemarin ceritakan, janji-janji Allah, pertolongan, rezeki segala macam, Allah pasti berikan. Kalau selama ini kita tidak dapat cepat rezeki dari Allah, berarti memang mungkin lisan kita yang tidak baik. Lisan kita lah yang menghalangi kita dari rezeki Allah, menghalangi kita dari pertolongan Allah, dan yang lebih parah lagi, menghalangi kita dari hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil sebagai mau'izah, sebagai nasihat untuk hidup kita sepekan ke depan, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dan melanjutkan ciri hati orang yang beriman sampai ciri fisik. Masih banyak ciri-ciri orang beriman yang harus kita bahas. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.